Sehingga banyaklah kejadian fenomena alam yang di luar nalar manusia. Bumi jugruk, artinya longsor, ya. Banyak gunung-gunung meletus, banyak air bah di mana-mana, banjir bandang, banjir biasa. Tetapi yang menguasai saat sekarang adalah angin, dan hati-hati dengan angin puting beliung. Assalamualaikum. Om Swastiastu, Amitoffa. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Salam sahyang, sahabat yang rate. Dan jangan lupa ya, biar ini berjalan lancar, like, ya, subscribe, dan jangan lupa loncengnya ditutul. I love you, Pul. Yang pertama nih Mbak, kayak gimana sih perkenalan Mbak dengan Eyang Rate ini? Ya, Eyang Rate saya anggap sebagai eyang saya. Kalau orang-orang menyebut saya itu kan mbah. Mbah itu hanya sebagai tambah-tambah karena saya dituakan. Apalagi kalau Eyang ini, sebutan Eyang kan berarti beliau punya keturunan. Dari Eyang siapa, dari sang Eyang mana, dari danyang mana yang telah dijajahi oleh Eyang kita ini, atau dari parahyangan, kahyangan mana. Ya, dari bahasa itu tersebut saya mengagumi Eyang semenjak saya di forum organisasi. Nah, beliau menjadi panutan saya atas ketegasannya, atas kelugasannya, dan bisa mendidik kita semua atas kekurangan untuk kesempurnaan kebersamaan kita. Nah, di situ Mas. Kenal sama Eyang Rate, saya dibimbing ke jalan organisasi atau pemantapan pribadi spiritual, supranatural saya untuk lebih tegas dan lebih jelas. Iya, kalau saya kenal Ki Joker tuh orangnya baik banget. Secara organisasi beliau itu mumpuni, ya. Dan dia sering share macem-macem yang kita nggak tahu. Misalkan ada apa gunung api meletus. Beliau tuh udah serba tahu. Ada kesenian di mana yang perlu didatangi tentang kebudayaan, ya. Jadi beliau itu sangat arif dan bijaksana, dan okelah dia dipanggil Mbah ya. Dia cukup ngayomi di organisasi ini. Dan orangnya nggak usil. Beliau sebetulnya tahu keadaan organisasi ini macam mana, bagaimana, tetapi nggak usil ya. Dan Eyang Rate tahu siapa ABCD-nya di organisasi itu. Tetapi Eyang itu hanya memantau, kan betul kan Ki? Aku nggak mau share-share yang macem-macem. Mungkin kalau hanya syuting ya, cobalah dilihat, karena syuting ini juga merupakan misteri dunia yang sering mungkin yang tampil itu banyak ragam, banyak yang ketidaktahuan di antara paranormal. Jangan salah, dalam tanda kutip, kita ngaku paranormal harusnya tahu dong apa yang disebut paranormal. Jangan mengaku diri kita paranormal. Biarlah predikat itu orang lain yang memberikan, baru aku setuju ya. Tetapi kalau kita mengaku diri kita paranormal, notabene bukan apa-apa. Betul kan Ki? Betul, harus saling bisa dipertanggungjawabkan. Iya, betul banget ya. Gimana? Tadi kan Eyang Rate kan menyebut kalau Mbah ini bisa meramal bukan meramal sih, kayak menerawang gitu, yang bencana gunung berapi, bencana alam. Kalau kan menurut Mbah gimana tuh menurut tahun ini deh, tahun 2020?
2001. Di penghujung 2002 ini kan tahun kembar, Mas. Oh, 2001. Ini kan tahun ganjil ya. Tahun ganjil, ada sesuatu banyak yang ganjil-ganjil. Ya, khususnya petunjuk bulan ini Eyang Mahameru atau Sang Hyang Mahameru memberi peringatan kepada kita. Di situ bersemayam legenda atau sejarah dari para leluhur dulu, ada 7 naga. Nah, 7 berarti kan suatu tujuan. Pinuju, pinutur, dan Ya, pitulungan. pinuju dan pitulungan itu. Nah, naga adalah sesuatu lambang alam semesta, keperkasaan yang positif dengan memburu sebuah nafsu bola api yang pada saat ini lagi berbintang berbulan, dikala gelap atau dikala malam akan menjadi suatu pencerahan. Petunjuknya yang positif di situ aja. Kita nggak ada yang negatif. Yang negatif hanya milik sesuatu yang harus dikembangkan dan dicerahkan sebagai tugas daripada kita kaum spiritual atau supranatural atau paranormal. Gitu ya, Yang ya? Tambahan dari Eyang ada ya? Ya, kalau Eyang melihat fenomena ya alam, bumi kita itu sebetulnya sudah sangat tua banget. Ya. Satu orang berjerit, ya Allah kok sulit sekali untuk cari makan. Ya Allah bayar sekolah anak. Ya Allah beras kok mahal, cabai naik. Satu orang bilang ya Allah itu napas kita panas. Kalau 1000 orang bumi akan bergetar. Ya, dengan getarnya ini manusia-manusia yang tidak berdosa ini selalu menjerit ya Allah, ya Allah, ya Allah, sehingga banyaklah kejadian fenomena alam yang di luar nalar manusia. Bumi jugruk, artinya longsor, ya, banyak gunung-gunung meletus, banyak air bah di mana-mana, banjir bandang, banjir biasa. Tetapi yang menguasai saat sekarang adalah angin, dan hati-hati dengan angin puting beliung. Ini masih menguasai. Jadi kita harus waspada. Hidup, maut, rezeki rahasia Allah. Nggak ada satu orang pun yang tahu. Ya, kita harus tetap memohon kepada Sang Yang Widiwasa atau kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita ini terlindungi daripada mara bahaya. Sebab apa? Hal-hal yang tidak kita duga itu di luar nalar manusia. Padahal kayak Gunung Semeru, siapa yang memprediksi kalau dia akan meletus? Jadi ini fenomena semacam ini, inilah alam. Meskipun kita prediksi, meskipun ada BMG, tetapi apa jadinya? Masih kuasaan yang di atas. Kita nggak bisa. Oh, dalam jangka ini masih erupsi, dalam ini tiba-tiba dor. Tidak terduga. Tidak terduga mau apa? Ya. Jadi kalau orang zaman dulu anak banyak ya, 8, 9, tapi mereka makan semua dan mereka jadi orang semua dan begini-begini. Sekarang kita diperkecil dengan KB-KB, 2 orang saja cukup. Tetapi apa? Kita jangan mendalui Tuhan. Ya, kita dipotong-potong, 2 saja cukup. Tetapi kalau Tuhan hanya mengibaskan kepalanya, orang akan ada banjir bandang, akan ada gempa, akan ada macam-macam. Hanya begini saja. Orang beratus-ratus bahkan ribuan bisa meninggal mendadak. Gak usah dipotong keajaiban Tuhan itu. Kita nggak boleh menyamai Tuhan. Semua harus pasrah, ikhlas, lahir batin. Ya. Kalau sebagai seorang spiritual, kita harus mawas diri. Kita nggak boleh takabur, kita nggak boleh sombong, ya. Kita harus tahu bahwa bumi yang kita pijak ini itu milik Yang Kuasa.
maut, rezeki, jodoh, rahasia Allah. Jadi kita seyogianya, aku bilang kepada semuanya, kepada spiritual yang cukup handal, mohon ayo kita bersatu saling mendoakan untuk alam ini agar jangan kita dimusnahkan begitu cepat. Betul kan Ki? Betul itu. Ya. Jadi nggak usah kita perguncingkan si A, si B, si C. Mendekatlah kepada Sang Yang Widi, ya, kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kita punya karomanya, ya. Karena seorang spiritual itu makan minumnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Lebih tulus, lebih ikhlas, Ya. lebih murni, lebih natural ya. Iya. Betul banget. Karena supernya atau supranya. Itu betul banget Ki. Jadi seyogianya kita sebagai sesepuh, ya, monggo menggalang anak-anak muda yang hanya bisa tarot aja katanya udah paranormal, katanya indigo, katanya begini, katanya begitu, sudah dites betul-betul tidak ada apa-apanya. Jangan mengada-ada, ya, karena semua itu keajaiban yang kita miliki itu milik yang kuasa, ya. Jadi orang-orang macam Eyang, orang-orang macam Ki Joker itu talentanya daripada yang di atas. Harus lebih banyak belajar dan Ya. belajar serta bisa saling asah asuh. Saya dinamakan Mbah Joker itu kan menambah, Jo itu Jogo, Ker itu kerayuan atau kerukunan lahir batin sesama umat saling bahagia di dunia ini sampai ke alam sana nanti. Nah, di situ. Iya. Terima kasih Yang Nggih. atas segala petunjuk, atas asah asuh, atas bimbingannya. Ya, begini Ki. Kalau kita mengada-ada, kita kualat ya. Kita Ya. mendahului Tuhan. Ya. Ya. Tetapi kalau semuanya itu dari wangsit, itu adalah dari yang di atas, mungkin melalui bisikan, penglihatan. Ya. Kalau orang dulu itu kalau apa yang sudah diucapkan itu tidak bisa ditarik kembali. Namanya sabdo pendeta ratu. Ya. Jadi kita seyogianya melestarikan budaya bangsa ini. Ayo, kalau yang nggak ngerti kita galang, belajar. Mau belajar sama Eyang Rati sama Ki Joker, welcome kita. Ya. Kita selamat datang aja kepada adik-adik yang muda-muda, monggo. Kita siap. Karena siapa lagi yang akan melestarikan budaya ini, Ki? Kalau bukan kitanya sendiri. Nah, kalau untuk tahun 2022 sendiri gimana sih Eyang? Karena kan bisa dibilang kalau penghujung tahun 2021 aja, di awal aja ada terbilang kejutan buat masyarakat, yaitu meletusnya Semeru gitu ya. Nah, kalau untuk di 2022 itu gimana sih Eyang? Ya, ini kita dalam penutup tahun sudah dibuat terkejut ya dengan Semeru. Tetapi jangan salah, nanti sampai Januari, Februari, Maret itu masih ada bumi bergoncang. Ya, jadi kita harus waspada. Saya bukan menakut-nakuti karena Eyang itu jarang tidur. Kalau tidur jam 5, jam 6, kadang aku sedih ya. Tetapi Eyang juga tidak boleh menyampaikan karena kenapa? Itu rahasia Allah. Ya, itu rahasia Allah. Tetapi seyogianya kita waspada. Kalau waspada, kita mendekat diri kepada Tuhan, minimal kita selamat. Ya, begitu Mbak Fani. Mungkin biar masyarakat atau orang-orang juga bisa mawas diri gitu yang kayak misalnya mungkin kalau misalnya laut, seenggaknya kita menjaga laut itu gitu. Misalnya mungkin bisa jadi kayak misalnya banjir itu karena bukan hanya alam tapi dari kita yang Ulah sendiri, manusia. manusianya sendiri, kayak misalnya tidak menjaga dengan membuang sampah, terus misalnya gunung juga mungkin marah. Nah, sebagai manusianya sendiri ada petuah nggak sih Eyang buat Ya, seperti yang Eyang katakan tadi, satu orang memohon asma Allah, ya Allah beras kok mahal, ya Allah cari duit susah, sekarang
COVID, semua pada hancur. Satu orang saja bilang ya Allah, ya Allah, ya Allah. 10 orang, bumi ini panas. Kalau ribuan orang bagaimana? Makanya bumi itu bergetar, Mbak. Bergoncang. Karena kenapa? Napas kita ini ditujukan kepada Sang Yang Widi. Panas. Sehingga bergoncanglah. Banyak fenomena-fenomena ganjil yang kita hadapi saat ini. Kalau binatang-binatang di atas gunung itu sudah mulai berturun ke daratan, pasti akan terjadi gunung meletus. Itu tanda-tanda. Berarti bisa dibilang kalau semua tanda dari hewan itu ya memang pertanda, kayak misalnya ikan di laut yang memperlihatkan yang tadi tidak pernah muncul terus tiba-tiba muncul, berarti itu hewan-hewan ini juga termasuk salah satu pertanda gitu ya. Karena kan semua itu ciptaannya ya. Mereka menjadikan sinyal untuk alam semesta ini. Jadi sinyal ini seyogianya kita pandai-pandai membaca agar kita bisa mawas diri gitu. Bukan ikan muncul beramai-ramai ditangkap terus digoreng. Itu mereka nggak tahan, Mbak. Di dalam itu panas. Seperti itu. Kadang-kadang kan wow, banyak sekali mereka, bawa ember, bawa apa, ikan banyak sekali mereka goreng. Padahal mereka nggak tahan, di dalam lautan itu panas banget seperti mendidih. Ya, jadi itulah fenomena keganjilan-keganjilan yang nggak setiap orang tahu. Nah, keganjilannya itu selain hewan kayak di laut ikan, apa lagi sih ya? Nah, selain ikan, terus binatang-binatang buas pada keluar semua dari hutan, ya, itu juga merupakan fenomena. Karena mereka sudah nggak tahan lagi, nggak nyaman lagi, jadi mereka pada keluar berhamburan. Nah, agak mencah untuk COVID sendiri, karena kan bisa dibilang kalau sekarang udah agak mulai mereda gitu, terus tiba-tiba ada lagi gitu. Nah, untuk tahun 2022 menurut Eyang itu gimana, atau Mbah Joker gitu? Untuk COVID adalah dari kata bilangan ya, namanya sudah corona. Corona itu manusia sudah banyak perkara dan bencana. Tapi dengan syukur semuanya bisa diatasi dengan vaksin, dengan PNKM, Swab. dengan swab, dengan PCR dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya menunjukkan suatu penyaringan alam. Suatu penyaringan alam. Jadi alam ini sudah banyak ketimpangan atau kenegatifan. Nah, dengan penyaringan atau peringatan ini kita untuk selalu bertambah lebih baik dengan corona itu. Jadi biar perkara cepat sirna, bencana tepat sirna, jadi dengan petunjuk alam itu sebetulnya. Hanya begitu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tetap ingat dan selalu waspada. Berarti Gimana? bisa dibilang ini sebagai salah satu ya sentilan sendiri buat manusianya gitu, biar kembali mengingat kepada Sang Pencipta gitu. Betul. Oke, nasihatnya ya buat masyarakat biar bisa menghindari bencana. Ya, Ini akhir tahun kita harus tetap eling dan waspada. Kita harus tetap ingat dan waspada, itu intinya. Dan jangan lupa kita masih mempunyai yaitu Gusti Allah, ya. Tentu kita harus lebih mendekat lagi. Hari ini kita ngomong bareng, besok kita berangkat siapa yang tahu. Ya? Jadi hormatilah waktu. Karena waktu ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Untuk semuanya, bini sepuh, ya, para sepuh,
anak-anakku semua yang guyup dalam spiritual, ayo lebih ditingkatkan lagi, ya, agar kita dapat pencerahan yang betul-betul the best. Oke. Mungkin pesan dari Eyang itu aja, mungkin sanggup. Pesan dari saya pribadi, dari Asmo Kinarjo Jopo Mbah Joker, kita harus bertambah jogo kerukunan lahir batin kita, maupun jogo kerahajuan dalam semua kehidupan kita, lebih sehat, lebih semangat, lebih waspada. Saeko Sabowo Santoso. Rahayu. Demikian. Rahayu. Salam kebajikan, Nih. ya. Rahayu rahayu. Halo sayang, I love you full. Mwah. Nih.